kita akan melihat tentang upaya dan usaha dalam menuntaskan tugas-tugas yang ada di guru penggerak. Kebetulan dengan Bu Santi Oktaviani akan memaparkan tentang modul 1.3 budaya positif yang nanti akan menjadi pendukung dan tugas-tugas yang terselesaikan. Monggo kepada Ibu Santi Oktaviani SPD dipersilahkan. Saya berikan paparan sepenuhnya kepada Ibu Santi untuk menyampaikan di budaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu yang masih semangat belajar bersama ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Rohman selaku Wakil Humas, yang terhormat rekan-rekan guru yang masih semangat pada hari ini, terima kasih atas waktunya. Saya di sini bukan menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini hanya berbagi dan belajar bersama tentang budaya positif. Ini harusnya berdua sama Pak Diwarno dan harusnya awal itu Pak Diwarno dulu, tapi karena beliau ada kelanjutan pendampingan, jadi saya dulu yang akan mempresentasikan tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu, biar tambah semangat, ada ice breaking, tadi sudah senam, sekarang mungkin ada senam lagi tapi beda judul senamnya ya. Sebentar. Mangga Bapak Ibu boleh semuanya berdiri. Oke, berdiri ya. Sudah siap? Oke, ini biasanya diterapkan sama anak TK. Aram Samsam udah tahu ya? Ayo lebih semangat. Ini nanti tambah cepat ya Bu. Ini adalah hasil kolaborasi saya dengan Pak Diwarno.
yaitu membahas tentang budaya positif dengan judul diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini materinya Bapak Ibu. Sebelumnya Pak, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya tentang budaya positif, bahwa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Ya, ini yang tadi ya Bu, perubahan pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk saya sendiri nanti akan membahas tentang motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah tentang motivasi perilaku manusia. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga kita tuh butuh motivasi ya Bapak Ibu. Nah, di sekolah juga sama, murid juga membutuhkan motivasi. Tetapi berkaitan dengan budaya positif itu kadang aturan itu siswa ada yang memang dari dirinya sendiri, ada pula yang karena paksaan, karena aturan dari sekolah. Dan ini yang akan kita bahas. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini motivasi itu ada dua jenis, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan ekstrinsik itu berarti dari orang lain atau dari luar ya. Untuk yang poin pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk ke motivasi ekstrinsik ya, ekstrinsik. Kemudian yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya yang pertama itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini berkaitan dengan aturan di sekolah kita. Ketika siswa mengetahui ada aturan di sekolah, kebanyakan siswa itu belum sadar dari dirinya sendiri, tapi karena paksaan dari aturan. Contohnya ketika bel masuk sudah dibunyikan, tetapi mereka masih santai, berarti mereka belum ada motivasi dari dirinya sendiri. Tetapi jika siswa tersebut sudah memiliki motivasi dalam dirinya sendiri, mendengar bel berbunyi pun mereka langsung masuk ke kelas tanpa disuruh oleh orang lain ataupun disuruh oleh guru. Itu berkaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga siswa itu yang mengikuti aturan itu karena memang dia pengen dapat penghargaan. Salah satunya pengen mendapatkan dari gurunya, dapat pujian ataupun penghargaan dalam hal lain. Misalkan dia mengerjakan PR itu memang karena bukan dari dirinya sendiri, tapi karena tuntutan dari guru, pengen dipuji, pengen mendapatkan nilai besar, itu memang benar. Tetapi ada juga siswa yang karena mereka itu pengen dapat pujian dari gurunya. Nah, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Nah, yang harus diterapkan adalah yang bagian ketiga ini, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri, kesadaran dalam dirinya sendiri. Oke, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan ya, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar aturan, pasti kita akan melaksanakan atau melakukan apa Bapak Ibu biasanya? Hukuman. Kemudian ada konsekuensinya nggak Bapak Ibu? Ada.
Hukuman itu macam-macam ya Bapak Ibu, ada yang hukuman verbal, ada juga yang menggunakan fisik. Betul Bapak Ibu? Oke. Boleh kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah pernah kita lakukan ke murid-murid kita. Apakah kita pernah menghukum secara verbal ataukah kita menghukum secara fisik? Untuk hukuman ini biasanya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kemudian ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan pernyataan yang disepakati guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas ini yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah. Kemudian melibatkan guru dan murid. Untuk membuat suatu keyakinan kelas ini bukan hanya guru saja yang menentukan, yang membuat aturannya, tetapi kita kolaborasi dengan murid. Bagaimana untuk membuat atau melakukan bagaimana ide-ide dari siswa tersebut untuk membuat keyakinan kelas. Yang mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan ya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, ataupun ketika pembelajaran awal itu kita biasanya menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam pelajaran kita ataupun sebagai wali kelas juga kita bisa membuat keyakinan yang disepakati bersama. Ini adalah salah satu contoh yang saya sudah terapkan di kelas, itu membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas ini kita memberikan murid itu bagaimana, apa sih ide-ide mereka, ide apa saja untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian setelah itu mereka menuliskan sendiri, dan yang terakhir adalah kita tanda tangan kontrak bersama agar bisa menjadi bukti bahwa kita pernah membuat kesepakatan bersama. Oke, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalkan dalam bentuk disiplin. Disiplin ini biasanya dengan kalimat hadir di dalam kelas dengan tepat waktu. Dalam dimensi tugas, itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian ketertiban, tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pembelajaran. Respect, yaitu biasanya di kelas juga sangat diperlukan respect ya Bapak Ibu. Peduli dan saling menghargai. Kemudian kebersihan, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir budaya 5S yang sudah kita terapkan, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 7S ya Pak, duanya apa Pak? Next Pak. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini sering diterapkan oleh wali kelas dan guru BK. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lagi, apakah pernah Bapak Ibu memberikan atau menerapkan segitiga restitusi kepada murid? Pernah, pasti ya Bapak Ibu, karena apalagi wali kelas dan guru BK pasti pernah saja mendapatkan siswa yang bermasalah. Biasanya kalau kita menghadapi murid yang bermasalah, apa yang dilakukan? Tahap-tahapannya apa saja? Mungkin dari perwakilan
sebagai guru BK? Oh, tidak harus ya Pak. Silakan Mbak. Mangga Bapak Ibu yang pernah pengalamannya untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Boleh sharing di sini Bapak Ibu? Mangga, iya. Ibu BK yang di depan. Barangkali Bu Ida, Bu Dini juga boleh. Nanti satu lagi ya, perwakilan dari wali kelas. Terima kasih Bu Santi. Saya coba sharing ya Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi ada murid yang tidak mengikuti aturan sekolah atau melakukan pelanggaran ya, kita pertama-tama menanyakan kepada murid tersebut apakah sikap atau perilakunya sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada di sekolah. Kalau dia masih seolah-olah meyakini bahwa apa yang dia perbuat tidak melanggar aturan sekolah, kita terus meyakinkan bahwa apakah memang benar. Kita di sini berupaya untuk menyadarkan ya Bapak Ibu, menumbuhkan rasa kesadaran dari siswa tersebut, murid tersebut, bahwa apa yang telah dia lakukan adalah perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Setelah itu, ketika murid tersebut sudah memiliki kesadaran bahwa apa yang dia lakukan ini hal yang tidak sesuai atau bisa dikatakan hal yang salah atau keliru, nah dari situ kita bertanya kepada murid tersebut, lalu bagaimana sebenarnya atau sebaiknya yang dia lakukan. Jadi tidak semata-mata kita langsung menyalahkan murid tersebut bahwa, nah kamu salah, kamu tidak boleh seperti itu, harusnya kamu seperti itu. Nah, cukup ya. Langsung saja kita lanjutkan. Mohon maaf diganggu waktu duhurnya nih, nanti kita bahas saja setelah ini. Nah, disiplin positif itu setelah asal usul kalimat sudah disampaikan. Nah, sekarang bagaimana untuk tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menanamkan motivasi pada murid dalam rangka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nanti untuk keyakinan kebajikannya akan disampaikan setelah ini. Dan ini untuk disiplin positif dari Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya adalah untuk menciptakan murid yang merdeka justru. Ya. Dan syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang diri yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan karena dipaksa, bukan karena eksternal, tapi dari diri siswa itu sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka apa yang terjadi? Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal karena berasal dari luar. Itu kalau tidak ada dari internal, maka kemudian baru langkah tersebut ditempuh. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh kasus seperti ini, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak ya? Coba nih. Yang pertama, hukuman fisik itu dapat mendisiplinkan anak. Coba, setuju tidak? Tidak setuju. Kenapa, Bu? Siapa? Ah iya, silakan Bu Mas. Kenapa hukuman fisik itu Ibu Dena tidak setuju? Saya tidak setuju tentang hukuman fisik untuk mendisiplinkan siswa, karena itu banyak sekali akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya kita bisa berhubungan dengan kepolisian, maksudnya dalam hukum ya, karena sekarang itu siswa atau orang tua siswa itu tidak menerima apabila kekerasan yang mereka dapatkan, begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Denon, luar biasa ya pendapatnya, bahwa Ibu Denon itu tidak setuju hukuman fisik dapat mendisiplinkan anak ya, karena kita tahu sendiri bahwa sekarang itu luar biasa ya sorotan dari pihak eksternal, dan juga kita merasa bahwa ini
akan justru ya berdampak negatif kepada diri siswa. Makanya kita menyatakan bersama untuk tidak sampai dengan hukuman fisik. Ya. Nah, apakah yang kedua ini setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif itu seperti halnya contohnya membaca buku atau membersihkan halaman sekolah. Itu adalah dapat meningkatkan disiplin anak katanya. Setuju tidak? Bisa iya, bisa tidak. Nah, sekarang kalau iya bagaimana? Kalau tidak, kalau apabila apa? Silakan. Dari dua sisi, ya pandangan dari dua sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sekedar sharing menurut pendapat saya dan pengalaman kita sebagai guru pengajar maupun wali kelas. Pertanyaannya adalah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa atau disiplin anak. Menurut pendapat saya bisa iya, bisa tidak. Itu bergantung dari kondisi anak yang bersangkutan. Nah, ketika bisa iya, saya katakan bisa iya, ketika anak itu biasanya dia itu dalam pemantauan kita ini dia itu anaknya rajin atau mengikuti aturan. Nah, kita terapkan itu supaya untuk shock terapi bahwa kemarin dia melakukan hal baik, sekarang dia melakukan hal buruk, maka diberi shock terapi. Nah, shock terapi yang pernah saya baca adalah nggak tahu kalau salah ya, nanti mau dikoreksi Bu Dwi dari kacamata psikologi, tapi menurut psikologi perkembangan yang saya baca, buku yang saya baca, bahwa shock terapi itu bisa diberlakukan kepada anak supaya si anak itu bisa membedakan antara hal baik dan hal buruk. Nah, menurut pendapat saya, karena di SMP anak ini sudah mulai memilih dan memilah, sudah bisa membaca, maka ketika anak itu melakukan hal baik, kemudian dia melakukan hal buruk, tentu saja tidak kita seperti yang diuraikan sama Bu Indri, kita judge, tapi kita berikan gali dulu, kenapa dia melakukan hal itu? Apa menurut kamu yang benar? Apa sah? Ketika dia melakukan sudah resolving activity-nya, hal buruknya, maka tidak ada salahnya kita memberikan shock terapi kepada anak untuk hal-hal yang positifnya. Itu pernah saya terapkan. Saya terapkan kepada anak-anak. Kebetulan waktu itu cowok-cowok. Saya terapkan itu adalah ketika setelah dia sholat zuhur, bersihkan. Nah, bukankah kita di dalam Islam juga an-nadhafatu minal iman? Satu. Yang kedua, membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang bersih, karena kebersihan, equity itu harus dibiasakan. Tidak bisa hanya konsep, tidak bisa. Apalagi untuk anak-anak yang mohon maaf, kesadarannya untuk itu kurang. Maka tidak salah bagi kita untuk memberikan hal itu tadi. Nah, kebetulan tadi saya punishment-nya itu berupa membersihkan setelah kamu sholat. Nah, setelah kami sholat, bukan berarti kita meninggalkan, tidak. Saya juga nunggu dan saya juga ikut ngepel, saya juga ikut bebersih. Jadi anak melihat, oh iya ya, ibu juga seperti itu. Jadi memberikan penguatan bagi dirinya bahwa hal yang tadi dia lakukan itu harus saya resolving, controlling. Nah, hal itu saya lakukan selama 3 bulan. Itu pun sudah saya kondisikan bersama BK dan orang tua murid. Orang tua murid menyetujuinya. Apa yang terjadi? Setelah selesai hukuman itu, orang tua murid datang kepada saya untuk meminta perpanjangan supaya anak dan cucunya itu diperpanjang masa hukumannya. Saya katakan tidak. Anak itu sudah mulai memahami, sudah mulai berubah dan memberikan penguatan bahwa kemarin yang kesalahan yang dilakukan itu adalah benar-benar dia melakukan hal yang salah.
tapi ada hal baiknya. Hal baiknya apa? Dia satu, penguatan nilai kebaikan. Yang kedua, dia menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang positif berdasarkan kesadaran yang tidak ada salahnya. Juga kesadaran itu di unsur tadi Mbak Santi bilang ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, kalau yang saya katakan bisa tidak, ketika kalau memang anak-anak itu memang tidak paham karena ada anak-anak di SMP ini boro-boro dia memahami kalimat, membaca saja dia tidak. Ketika anak itu membacanya tidak lancar, memahami kalimat itu tidak bisa, maka itulah gunanya kita memberikan, membimbing, membersamai, seperti yang tadi diuraikan Pak Diwarno di kalimat yang awal, membersamai mereka dan seterusnya. Terima kasih, itu pendapat saya. Ini luar biasa pendapat terkait dengan apakah poin nomor 2 ini setuju atau tidak setuju dari sisi apa, ya tidak setuju dari hal apa. Artinya ketika kita tadi dikatakan bahwa menghukum dengan cara memberikan kegiatan untuk membaca buku atau membersihkan halaman sekolah, nah kalau dengan diiringi dengan teori dari Ki Hajar Dewantoro, ya memberikan teladan, kemudian Tuturi Handayani, Ing Madio Mangunkarso dan Ing Arso Sumtulodo, maka kita akan benar-benar bisa merubah anak itu menjadi lebih baik. Tapi kalau dibiarkan, kemudian juga anaknya ini punya kebutuhan khusus, gitu ya, itu juga tidak bisa dipaksakan. Karena misalnya silakan tulis Pancasila 1000 kali. Nah itu juga penghukumannya kurang bijaksana. Karena kalau kita kembali lagi ke teori kontrol tadi yang dikatakan oleh Besser, ya, bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan. Nah kalau kita tanya dulu masalahnya apa, kebutuhan yang bisa dibantu apa, itu maka akan menjadi lebih positif, ya, atau penerapan positifnya ini bisa lebih efektif. Nah, ini yang ketiga nih, ini nyambung dengan pernyataan tadi di pemberian reward atau penghargaan. Nah, setuju tidak kira-kira Bapak Ibu untuk yang nomor 3 ini, yaitu memberi penghargaan itu bahwasanya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira gimana? Ada yang tidak setuju? Gimana Bu, Pak? Ya, ada yang setuju lebih banyak ya. Ada nggak yang tidak setuju? Kurang setuju? Pemberian reward ini secara otomatis dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward itu kan tidak terlalu berat, ya. Betul. Ya, oke. Ya. Coba Bapak Ibu pertimbangkan dengan pemberian reward yang justru sifatnya sementara. Apakah semua yang kita berikan sebagai bentuk reward atau penghargaan pada siswa itu bisa secara permanen untuk bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Belum tentu juga. Artinya tergantung bagaimana caranya, ya, kita memberikan reward atau penghargaan ini. Kalau kita berikannya secara sambil diberi penjelasan, ya, jangan dilihat isinya, tapi bentuk penghargaan ini sebagai upaya untuk memotivasi kamu agar lebih rajin lagi dalam belajar atau lebih meningkatkan lagi prestasi di masa-masa yang akan datang. Jadi tidak sekonyong-konyong atau pakai cara yang secara tanpa penjelasan, ya, tapi perlu, ya, didampingi, diberi alasan dan diberi penjelasan harapan dengan memberikan penghargaan ini ke depannya seperti apa. Karena ada sih orang yang mengharapkan imbalan begitu, ya, untuk mencapai tujuan motivasi positifnya tidak secara permanen, hanya sementara, hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan secara misalnya pengakuan dan lain-lain. Karena validasi yang berupa
reward atau pemberian penghargaan ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Hanya untuk sekedar ya, tujuan mendapat imbalan atau ternyata bisa memotivasi selamanya begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pernah tempuh langkah untuk memberikan reward atau penghargaan ini bisa benar-benar menumbuh kembangkan rasa motivasi siswa untuk belajar. Itu Bapak Ibu. Next. Awal tahun 2024 ya, semua guru disibukkan dengan perencanaan kinerja PMM. Coba Bapak Ibu ingat, ketika diluncurkan fitur baru di PMM yang namanya pengelolaan kinerja, kemudian tiba-tiba kita harus belajar tentang disiplin positif. Ingat nggak Bapak Ibu? Yang memilihnya kan ada 3 pilihan ya. Ada meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fokus pada penerapan disiplin positif. Yang kedua tentang apa? Keteraturan suasana kelas. Dan yang ketiganya adalah pembelajaran interaktif. Nah, ternyata ini penjelasannya Bapak Ibu. Bisa dijelaskan di sini bahwa pada bagian praktek pembelajaran kita di kelas, sebagai bentuk dari kita melaksanakan kinerja pembelajaran atau kinerja kita di profesi kita ini sebagai guru, maka ini ada sebagai salah satu fokus ya, yaitu dengan cara meningkatkan penerapan disiplin positif. Salah satu indikatornya apa? Salah satu indikatornya adalah bahwasannya disiplin positif ini membuat banyak guru penasaran ya. Nah, seperti apa maksudnya dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Maka kemudian ada belangkonya disediakan ya untuk mengobservasi sejauh mana ya penerapan disiplin positif bagi guru-guru yang sedang menjalankan praktek kinerja pembelajaran di kelasnya masing-masing. Next. Namanya, ini apa nih Pak? Gimana nih? Iya, dia ada di PMM ya. Nah, ini perlu kita jabarkan ya, tidak hanya sekedar saya fokusnya itu, terus langkah-langkahnya yang saya tempuh adalah ini penjelasannya ya. Jadi penerapan disiplin positif itu ada indikatornya Bapak Ibu ya. Ada indikator yang harus dilaksanakan, ada indikator yang harus dihindari. Nah, kan kita kemarin ada ya, ada lebih banyak yang memilih disiplin positif daripada keteraturan suasana kelas. Nah ini penjelasannya. Disiplin positif itu merupakan sebuah pendekatan untuk mendisiplinkan dan membangun karakter anak tanpa menghukum. Ya, walau tanpa pemberian hukuman, pendekatan disiplin positif bukan berarti membiarkan atau memberikan kebebasan pada anak tanpa batas. Next. Nah, terus dalam penerapannya disiplin positif ini ada 2 syarat utama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai guru ini harus percaya dan peduli kepada peserta didik dan harus mengkondisikan agar murid itu percaya dan peduli kepada mereka sehingga terbangun sikap dan kondisi saling menghormati dan menghargai. Jadi guru menghargai siswa, maka siswa akan secara tidak langsung juga nanti akan menghargai guru. Nah, kemudian yang kedua, dalam penerapan pendekatan disiplin positif ada tugas guru yang harus diketahui, yaitu harus kenal dan memahami perilaku peserta didik dalam perkembangannya. Jadi teori psikologi perkembangan perlu kita juga baca ya di sini dalam rangka penerapan disiplin positif. Nah, dalam penerapan disiplin positif ada prinsip-prinsip yang mendasari. Yang pertama adalah bersifat menyeluruh. Yang kedua, bertumpu pada kekuatan peserta didik. Yang ketiga, konstruktif. Yang keempat, inklusif dan proaktif serta partisipator. Menyeluruh artinya semua aspek harus kita identifikasi. Ya, alasan-alasan kenapa anak tersebut melanggar dan alasan-alasan ya kenapa kita harus menguatkan. Ya, bagaimana penerapan disiplin yang berdasarkan keyakinan yang mereka pahami dan keyakinan yang mereka telah buat di kelas. Nah, ini perlu. Nah, yang kedua adalah bertumpu pada kekuatan peserta didik.
Jadi kita tidak boleh mengandalkan pemaksaan atau kita seolah-olah bisa mengendalikan mereka, tapi kita harus menggali potensi-potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dan yang ketiga, konstruktif. Kita bangun kepercayaan diri mereka. Kita bangun bagaimana peran mereka di dalam kelas, di dalam kelompok, ya. Kita berikan peran secara merata. Kamu sebagai moderatornya, kamu sebagai ketika mereka presentasi, kamu sebagai pembawa materi yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kamu yang memberikan kesimpulan, kamu yang memberikan penguatan dan sebagainya. Itu adalah berbagi peran, itu sebagai bentuk pengembangan kepercayaan diri murid di dalam kerja kelompok atau kinerja mereka dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya inklusif. Jadi penanganannya itu berbeda-beda dari secara individual, itu namanya inklusif. Ya, ini punya kekhususan, ini punya keistimewaan, ini punya kekurangan dan kelebihan. Itu adalah secara inklusif harus kita berikan kepada siswa ketika menangani siswa atau menguatkan disiplin siswa di dalam pembelajaran. Yang kelima adalah proaktif. Artinya bukan reaktif ya sifatnya, tapi proaktif. Kalau reaktif, kalau ada gejala baru kita tangani. Tapi kalau proaktif, ya kita amati dari awal perkembangannya, kita bimbing secara teknik coaching gitu ya. Nah, siapa namanya pelatih bola yang ternama itu? Sintayong itu sudah tidak mahir lagi bermain bola karena usia ya. Iya, Mourinho misalnya. Mourinho juga bukan mantan pemain bola yang brilian atau pintar, tapi ternyata dengan kepiawaiannya secara psikologi mendampingi latihannya para pemainnya, ternyata klubnya yang dibimbing atau negara yang dilatih menjadi misalnya 8 besar secara Asia. Luar biasa, dalam sejarah Indonesia seperti itu. Ternyata pelatihnya sendiri kalau suruh main ya belum tentu bisa. Tapi secara coaching tadi, ilmu coaching dipakai ya secara proaktif ya, didampingi, dibimbing gitu ya, dilatih secara pelan-pelan ya, sedikit-sedikit, tapi lama-lama kemudian bisa sampai ke juara champion ya. Kalau untuk Hoda, untuk Sintayong itu sampai ke membawa Indonesia baru kali ini sampai ke babak perempat final ya, luar biasa. Semifinal perempat final itu luar biasa. Kemudian next yang dijelaskan sudah juga, lanjut Bu. Anak yang ngantuk, kalau ada anak yang kurang aktif di dalam diskusi kelompok praktikum misalnya, maka kita perlu tangani dengan secara tadi segitiga restitusi. Next. Ini caranya Bapak Ibu ya. Cara yang pertama adalah dengan melakukan refleksi, kemudian juga bisa mengajak peserta didik dan menunjukkan kesediaan untuk bisa punya waktu untuk memfasilitasi bagaimana pandangan peserta didik tentang dinamika kelas ya, kemudian juga guru secara bersikap adaptif, artinya bisa menyesuaikan dengan kesepakatan kelas. Kalau misalnya kesepakatan ini harus ditambahi atau alami penyempurnaan demi ya mengantisipasi dinamika kelas yang ada. Selanjutnya lanjut Bu, langsung ke topik berikutnya. Nah ini untuk diskusi positif saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dari diskusi yang kita secara dua arah tadi, ada dari Ibu juga memberikan pendapat atau ungkapan-ungkapan tentang contoh kasus tadi ya, kita sekarang sudah punya wawasan lebih tentang disiplin positif. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana cara mewujudkan disiplin positif, yaitu dengan cara apa nih? Nilai-nilai kebajikan itu perlu diterapkan. Nilai-nilai kebajikan apa yang harus ditumbuh kembangkan supaya tujuan mulia, yaitu ingin mencapai keberhasilan pada setiap individu atau pencapaian visi terhadap impian yang kita laksanakan sebelumnya tadi itu bisa tercapai. Nah ini
nilai-nilai kebajikannya ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita perlu tahu ya bahwa nilai-nilai kebajikan tiap negara atau tiap institusi itu berbeda. Institusi pendidikan menerapkan yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang sedang kita laksanakan nilai-nilai kebajikan yang mana? Yang satu dan yang satu baru-baru ini kan diterapkan, yang ketiga juga ya. Nah, ingat nggak Bapak Ibu waktu kurikulum apa ini namanya? Waktu kurikulum berbasis kompetensi dulu kan? Ya, kita menerapkan nilai-nilai keterampilan atau life skill dengan hidup. Yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan pada saat kita dulu menerapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dulu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah IBO Primary Yes Program, PYP itu bahasa gimana ya. Nah ini adalah dirintis oleh sebuah institusi di Swiss ya. Kemudian juga dilaksanakan sebagai bentuk nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di Malaysia. Apa itu isinya? Bahwa nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu rada-rada mirip dengan dedikasi ya. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi sebuah negara atau yang dikembangkan di negara tertentu. Kemudian sekarang Indonesia sedang melaksanakan program Merdeka Belajar dengan tujuan utamanya adalah mencapai nilai-nilai kebajikan yaitu berupa profil pelajar Pancasila. Masih ingat gak Bapak Ibu? Poin pertama Pak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, ya berkebinekaan global. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, mandiri, kreatif. Ya, gotong royong juga. Maaf ya, lewat tadi. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi perlu diperhatikan. Yang pertama, definisinya dulu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu definisinya. Kemudian perlu kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau bahasa Inggris survival. Ya. Jadi kebutuhannya ini bersifat fisiologi. Jadi tuntutan koneksi antara potensi yang dalam organ tubuh manusia terhadap beradaptasi dengan lingkungan. Ya, maka yang tahan hidup itu adalah yang bisa beradaptasi. Yang tidak tahan hidup atau punah itu adalah yang tidak bisa beradaptasi. Contohnya apa? Dinosaurus, binatang yang sangat besar, tentu saja membutuhkan makanan yang sangat banyak. Makanan yang sangat banyak akan cepat habis karena lingkungannya tidak mendukung. Tidak bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan yang hanya menyediakan kebutuhan pangannya sedikit, maka lama-lama dinosaurus punah. Belum lagi dengan adanya bencana alam, hujan meteor, kemudian pemanasan global, akhirnya tempat hidup mereka punah, maka punahnya juga organisme yang namanya dinosaurus tersebut. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup itu di keniscayaan itu semua makhluk ya, baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini juga sebagai kebutuhan dasar manusia. Jadi kita butuh untuk disayangi, kita butuh untuk diterima, kita juga butuh pengakuan ya. Nah ini sebagai bentuk jadi kita
diterima oleh lingkungan, kita diterima oleh sebuah institusi atau forum. Nah, ini diperlukan oleh manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini kaitannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, dihormati, memimpin, ya, berprestasi, diakui, didengar, itu juga sebagai penguasaan. Jadi aktualisasinya kita itu butuh aktualisasi, butuh disalurkan ya jiwa kepemimpinan dan seterusnya. Kemudian kebebasan, ini sebagai kebutuhan yang keempat, ya. Kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah kebebasan, kebutuhan dasar manusia yang keempat. Dan terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa mencari kesenangan, kebahagiaan, bermain, tertawa, ya. Misalnya juga dengan kita butuh sekali untuk humor, lucu-lucuan, ya. Habring-habringan bersama teman-teman, piknik, gitu ya. Ya, akibat kurpik ya begini nih. Mei ini kurpik ya, kurang piknik. Kapan ya? Kapan? Ya, mudah-mudahan segera bisa diwujudkan Rahman. Ya. Luar biasa kalau kita bersama-sama itu seolah-olah penata itu hilang begitu ya. Butuh, perlu itu. Ya. Kalau lihat suasana yang lain, ya, apalagi pemandangannya indah banget. Gitu. Pagi-pagi, ya, nginep di mana atau kemah di mana ada suara deburan ombak, ya, atau di pohon ada cuitan burung-burung emprit. Apa burung emprit tuh? Burung emprit itu burung yang ini dijual, ya, cicit ya. Kalau pagi hari atau sore hari itu hinggap di sekitar halaman rumah. Kalau terbang-terbang bareng itu kerayak gitu ya. Tapi kalau petani itu marah bahaya buat para petani yang mau panen. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bukan berarti saya sudah mahir dalam hal ini, tapi sama-sama belajar dan tidak berarti untuk menggurui Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya yang Bapak Ibu sudah hebat, tetap bersemangat untuk mendengarkan atau memperhatikan apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf ya, ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih standby di sini. Acara dengan cara telah selesai. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, mendapatkan keberkahan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk menutup acara, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Mari menjadi agen perubahan pendidikan, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar seperti biasa, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa. Biar kelasnya itu berjalan dengan baik dan kompak, lebih kompak lagi. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti. Tujuannya untuk apa? Keyakinan kelas itu agar kelasnya semakin
kompak, tertib. Kemudian kita juga bisa mengenal yang namanya atau memahami yang namanya budaya positif, disiplin positif. Kalau kalian sama guru atau sama teman tidak saling menghormati, gimana rasanya? Enak nggak? Kalau kelasnya tidak kompak dalam kebersihan, gimana? Gak enak ya. Makanya untuk biar kelasnya lebih kompak, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, apa saja dimensinya? Ada dimensi kebersihan, berarti nanti berkaitan dengan kebersihan. Misalkan apa? Tiket. Ya, tapi gunakan kalimatnya kalimat positif. Tidak boleh menggunakan jangan. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Misalkan kalau aturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Ya, tapi diganti kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Beda nggak maknanya? Beda. Lebih halus yang mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan gunakan kalimat jangan dan tidak. Gunakan kalimat yang lebih sopan, lebih positif. Ya, nanti ada dimensi untuk kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada dimensi dari disiplin. Disiplin itu apa? Dimulai dari berpakaian. Disiplin tepat waktu. Misalkan berangkatnya masuk sekolahnya tidak tepat waktu atau terlambat, disiplin tidak? Tidak. Berarti kita harus apa? Datang jangan menggunakan kalimat tidak ya. Tadi itu disiplin. Kemudian ada lagi dimensi respect. Tahu respect? Apa itu respect? Respect itu apa? Menghargai, menghormati. Berarti jangan menggunakan kalimat tidak boleh membuli, tapi dengan kalimat saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi tentang ya, tugas atau pembelajaran di kelas. Misalkan tugas itu apa? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian pembelajaran di kelas. Bagaimana? Kalau belajar di kelas itu harus apa? Mendengarkan guru menjelaskan. Mendengarkan kemudian apa lagi di kelas? Ketika pembelajaran tidak berisi. Tuh, kalimat tidaknya diganti. Berarti dengan cara apa? Guru yang sedang berbicara di depan. Menghargai guru. Oke, hebat. Ada lagi? Tidak mengobrol. Nah, tidaknya tuh diganti. Jadinya apa? Mengurangi Bercanda. boleh ya. Oke, kemudian ada lagi kebersihan di kelas. Kalian harus apa? Melaksanakan tiket sesuai. Ada lagi? Bergotong royong. Betul. Kemudian apa lagi? Kerjasama. Kerjasamanya dalam hal apa? Dalam hal kebersihan di kelas. Ada lagi? Budaya 5S. Masih ingat 5S? Apa aja? Senyum. Berarti ketika dengan teman atau seluruh warga di sekolah ini kita harus apa? Senyum. Tapi jangan senyumnya sepanjang jalan, senyum aja ya. Oke, harus apa? Berkaitan dengan 5S. Menyapa seluruh warga di sekolah. Bu, gimana kalau kita yang nggak kenal? Dia cukup senyum. Ya, dia bisa dibalas senyum juga. Yang penting kita senyum. Senyum itu adalah salah satu ibadah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bagi ya. Kita bagi. Nanti bari
artinya kedisiplinan. Ya. Kemudian yang kedua, respect, ya, yang berkaitan dengan menghargai, menyayangi, ya, itu respect. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah tentang keyakinan kelas di pembelajaran kelas, bagaimana harus apa. Dan yang terakhir ini kebersihan dan budaya 5S. Ya. Oke, perhatikan nanti Ibu bagikan kertas, ya. Nanti kalian tulis ini per 2 orang 1 kertas. Tulis dalam keadaan begini. Ini kan ada kertasnya nih, jangan begini, tapi begini nih, sudah ada tandanya, ya. Seperti ini, kalian tulis yang disepakati bersama dengan teman itu seperti apa tentang kelas, ya, keyakinan kelas. Nanti kalau sudah kita tempel di belakang. Bisa dipahami? Bisa. Tulisannya yang unik, ya, bagus. Kalau pakai pulpen tulisannya yang besar. Silakan. Ini, ya. Boleh divariasi, boleh pakai pulpen warna-warni, dikasih variasi bunga-bunga, bintang-bintang juga boleh. Nanti di bagian bawah tulis nama pembuatnya. Ya, kan? Bisa dan ya. Ya. Silakan. Ya. Kemudian berseragam, itu berseragam berkaitan dengan kedisiplinan enggak? Ya, misalkan menggunakan seragam sesuai dengan aturan sekolah, itu menggunakan seragam. Boleh tentang kedisiplinan tepat waktu. Ya. Satu aja.
Yang kedua, bergotong royong dalam hal kebersihan. Nanti kalau ada yang nggak bergotong royong gimana? Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Temannya atau tempatnya? Kemudian kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Sepakat? Membawa buku mapel sesuai mata pelajaran. Menghargai guru yang sedang menjelaskan. Sepakat? Saling menghargai antar sesama. Sepakat tidak? Oke. Menghargai satu sama lain, menghargai dan menyayangi teman. Tidak ada apa membuli. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Oke, perhatikan ini ada lagi. Datang tepat waktu. Ya, tidak boleh kan? Pakailah seragam sesuai aturan sekolah. Ya, sudah ada jadwalnya ya. Hari Selasa jangan sampai salah kostum. Kemudian datang pembelajaran di sekolah tepat waktu. Seragam lengkap. Oke. Pakailah seragam lengkap. Sudah tadi sudah semua sepakat kita membuat keyakinan kelas ini. Semoga keyakinan kelas ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga bisa diterapkan ya. Karena itu salah satu wujud kedisiplinan kita, wujud dari budaya positif di sekolah, khususnya di kelas 8. Ya, terima kasih untuk poin teman-teman yang sudah hebat sudah membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8E. Berikut testimoni dari kami. Kelas ini membantu saya dan teman-teman untuk belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat. Hal baru yang saya dapatkan saat melakukan keyakinan kelas adalah saya dapat memahami pentingnya disiplin positif di lingkungan kelas. Keyakinan kelas ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas. Hal ini membuat saya nyaman dan aman saat belajar di kelas. Keyakinan kelas ini dapat meningkatkan motivasi belajar karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas tetap nyaman dan kondusif. Dengan adanya keyakinan kelas akan membantu saya dan teman-teman saya untuk mengembangkan rasa disiplin diri untuk selalu mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Santi atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mendiseminasikan materi dan praktek baik terkait dengan upaya bagaimana meningkatkan implementasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Karangampel. Dan Bu Santi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan harmonis antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Melalui materi dan praktek yang beliau sampaikan, kami terus terang merasa telah memperoleh wawasan yang lebih mendalam betapa pentingnya budaya positif di sekolah dan bagaimana cara menerapkannya sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran dan bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dalam peserta didik. Saya sangat terkesan dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Santi dan semoga ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain dalam rangka keberpihakan kepada murid dan bagaimana mengoptimalkan potensi dan karakter siswa, yaitu dalam rangka mencapai profil pelajar Pancasila yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.